wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai teori holistik dinamis dari Abraham Maslow. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah kehidupan Abraham Maslow. Yang kedua, gambaran umum teori Abraham Maslow, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip holistik dan konsep tentang motivasi. Ketiga, konsep hierarki kebutuhan menurut Maslow. Keempat, konsep aktualisasi diri menurut Maslow. Saya Prilly Ristia Pungki, NIM F111190146, ingin menyampaikan mengenai sejarah Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow lahir di Manhattan, New York, Amerika Serikat pada 1 April 1908. Beliau merupakan anak sulung dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel dan Rose Maslow. Masa kecilnya di Brooklyn, ia tidak bahagia, rendah diri, depresi, dan pemalu. Maslow sangat membenci ibunya. Hal pertama kali yang membuat Maslow membenci ibunya ketika ia berusia 9-10 tahun. Maslow menemukan 2 anak kucing tergeletak di jalan karena kasihan. Ia membawanya ke rumah dan ia memberinya susu. Kemudian melihat hal itu, ibunya sangat marah. Kemudian ibunya membanting kedua anak kucing tersebut ke lantai sehingga kepala kucing tersebut membentur ke lantai dan kucing tersebut mati seketika. Kemudian masa remajanya Maslow, ia sudah berkomitmen untuk menjadi ateis dan Maslow menghadapi masa-masa antisemit Yahudi di Amerika. Selepas SMA, Maslow melanjutkan ke City College New York dalam bidang filsafat. Namun, ia kemudian pindah ke Cornell University hanya 1 semester, untuk kemudian pindah lagi ke University of Wisconsin dan mendapatkan gelar sarjana muda filsafat di sana. Kemudian tahun 1934, Maslow menerima gelar doktor. Tahun 1930 sampai 1940, Maslow menjalin relasi dengan psikolog Eropa yang lari dari eksodus Nazi Hitler seperti Erich Fromm, Karen Horney, Max Wertheimer, Alfred Adler, dan Kurt Goldstein. Namun 1938, Maslow melakukan riset antropologis di suku Indian kaki hitam atau Northern Blackfoot Indians di Alberta, Kanada. Maslow menikah dengan sepupunya yang bernama Bertha dan mempunyai 2 anak perempuan. Tahun 1951, Maslow menerima posisi sebagai kepala jurusan psikolog di Brandeis University di Waltham. Kemudian tahun 1967, Maslow terkena penyakit gangguan liver dan 8 Juni 1970, Maslow pingsan mendadak dan meninggal seketika itu juga karena penyakit liver yang ia derita. Gitu teman-teman, terima kasih. Hai, nama saya Miwa Serotina Putri Iriani Genuni, NIM F111190165. Jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip holistik dari teori Abraham Maslow. Menurut Maslow, Halsey menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan 2 unsur yang terpisah, tetapi bagian dari suatu kesatuan. Dan apa yang terjadi pada bagian satu akan mempengaruhi bagian yang satu pula. Pada pandangan holistik dalam kepribadian, yang terpenting adalah 1. Kepribadian normal yang ditandai dengan unitas, integrasi, konsistensi, dan koherensi. Organisasi adalah keadaan normal, dan disorganisasi adalah keadaan patologis atau sakit. 2. Organisme dapat dianalisis dengan membedakan tiap bagiannya, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. 3. Organisme memiliki suatu dorongan yang berkuasa, yaitu aktualisasi diri. 4. Pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal bersifat minimal. Potensi organisme, jika bisa terkuak di lingkungan yang tepat, akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan integral. 5. Penelitian yang komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi psikologis yang diisolasi. Terima kasih. Saya Alan Asnal Jaza dengan NIM F111190124 akan menjelaskan tentang
konsep Maslow tentang motivasi. Menurut Maslow, motivasi adalah suatu kekuatan seseorang yang ditimbulkan karena rasa antusias untuk melakukan suatu kegiatan. Motivasi dapat bersumber baik dalam diri individu atau sering disebut motivasi intrinsik maupun di luar individu atau sering kita sebut motivasi ekstrinsik. Semakin besar motivasi yang dimiliki individu dapat menentukan kualitas perilaku yang ditampilkan individu tersebut, baik dalam kegiatan belajar, bekerja, maupun dalam kegiatan lainnya. Maslow berpendapat bahwa motivasi bersifat kompleks, yaitu perilaku seseorang yang muncul dari beberapa sifat yang dapat terpisah. Contohnya, hasrat untuk melakukan suatu kegiatan seks bisa dimotivasikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, tetapi juga untuk mendapatkan cinta dan menjaga harga dirinya. Manusia termotivasi secara terus-menerus oleh suatu kebutuhan yang lainnya. Jika satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka biasanya manusia akan puas dan menggantikannya dengan kebutuhan yang lain. Contohnya, seseorang sedang lapar, dia akan mencari makan. Tetapi kalau dia sudah kenyang, dia akan mencari minum. Semua orang akan termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Terima kasih. Saya Gia Zalfa Pramesti, NIM F111190130. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama ada physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada safety atau kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Yang ketiga ada love and belongingness atau kebutuhan akan kasih sayang, dan yang keempat ada esteem atau kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir ada self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya Maslow berasumsi bahwa kebutuhan yang lebih rendah tingkatannya harus dipuaskan atau minimal terpenuhi secara relatif, selama kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya menjadi motivator tindakan. Setiap manusia tak lepas dari kebutuhannya, terutama yang bersifat dasar, sebab kebutuhan setiap individu manusia berkaitan erat dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Jika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, maka ia akan sulit untuk mempertahankan hidupnya, apalagi mencapai kepuasan dan meraih tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Saya Wayan Suntri, NIM 111190150. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologis dari konsep hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan fisiologis dalam hierarki piramida Maslow, kebutuhan fisiologis ditempatkan pada posisi paling bawah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pada tingkatan terendah. Artinya, kebutuhan ini harus dipenuhi dan terpuaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Sebagai kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologis berkaitan dengan kebutuhan fisik seperti makan, minum, bernapas, tidur, sandang, dan juga papan atau rumah. Nah, kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidupnya. Apabila salah satu dari kebutuhan fisiologis ini tidak didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya. Contohnya, saat seseorang merasakan haus, maka ia butuh minum, atau saat lapar dia butuh makan. Rasa lapar memang bisa dipenuhi atau dipuaskan pada saat itu juga, namun rasa lapar tersebut akan kembali muncul setelah beberapa saat dan terus berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dengan NIM F111190137. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan akan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan ini meliputi rasa aman dan ancaman.
tindak kriminal, perang, terorisme, penyakit, ketakutan, kecemasan, kerusuhan, bencana alam, dan lainnya. Pemenuhan akan kebutuhan ini memungkinkan setiap individu untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sayangnya, kebutuhan rasa aman dan nyaman ini tidak selalu bisa dipenuhi secara total, meski telah dilakukan antisipasi. Namun, tetap saja ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihindari seperti bencana alam dan perilaku tidak menyenangkan dari individu lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Saya Sandy Ayuni Putri NIM 11-190129. Saya ingin menyampaikan mengenai kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang menempati posisi ketiga dalam hierarki piramida Maslow. Artinya, kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan akan rasa aman dan nyaman terpenuhi. Kebutuhan akan kasih sayang ini mencakup cinta, rasa sayang, serta rasa untuk memiliki dan dimiliki yang diwujudkan melalui hubungan, misalnya pertemanan, persahabatan, dan berkeluarga, yakni tentunya yang memiliki pasangan dan keturunan. Setidaknya, individu yang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi akan memiliki rasa percaya diri dan jiwa yang lebih besar. Individu yang kebutuhan akan kasih sayangnya telah terpenuhi sejak kanak-kanak cenderung lebih mampu menerima penolakan dibandingkan dengan individu yang masa kanak-kanaknya tidak dilingkupi kasih sayang. Menurut Maslow, kebutuhan kasih sayang juga berkaitan dengan kebutuhan yang sehat dan penuh kasih serta saling percaya. Kenyataannya, banyak hubungan pertemanan dan cinta sepasang kekasih, bahkan keluarga yang hancur berantakan, disebabkan adanya rasa saling curiga dan pengkhianatan terhadap hubungan yang telah terjalin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuningrum, NIM F111190154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan akan penghargaan, suatu kebutuhan yang muncul bila kebutuhan akan kasih sayang telah terpenuhi. Kebutuhan ini berkaitan dengan ego setiap individu yang berkeinginan untuk mencapai prestasi agar dapat dihargai oleh orang lain. Selanjutnya, kebutuhan akan aktualisasi diri, suatu kebutuhan yang muncul di saat individu telah berhasil memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, individu harus mengerahkan segala potensi yang dimilikinya supaya dapat terlihat lebih menonjol dibandingkan orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Setia Putri, NIM F.111.19.0142. Di sini saya akan membacakan teori Maslow yang membagi aktualisasi diri menjadi 3, yaitu yang pertama, estetis. Estetis identik dengan seseorang bertipe perfeksionis, menginginkan keteraturan dan segala sesuatu berjalan dengan baik. Dalam hal ini, seseorang menganggap segala kehidupan adalah unsur-unsur estetika atau seni. Tidak menyukai kekacauan, keburukan, dan penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, kebutuhan kognitif. Kebutuhan untuk ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Sifat-sifat yang misterius, kreativitas tinggi, pencarian kebenaran akan suatu hipotesa lebih mengutamakan sisi kebenaran yang mutlak. Kebutuhan ini apabila pada waktu yang tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan patologi berupa rasa skeptisisme, kenaifan, dan sinisme terhadap pengetahuan. Kemudian yang ketiga, neurotik. Kebutuhan yang bersifat non-produktif, bersifat reaktif akan segala sesuatu, kecemasan apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak sesuai dengan impian semula. Contoh, seseorang yang pas-pasan merasa gagal untuk menunjukkan performa terbaik karena kalah bersaing, maka ia akan menjilat atasannya agar atasan selalu memujinya dan menimbun kepercayaan kepadanya.
Perkenalkan, nama saya Ova Aldenia Palamonia, NIM F.11.19.0155. Di sini saya akan membahas tentang love dan seks. Konsep Maslow, love adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima merupakan kebutuhan individu yang harus dipenuhi, sehingga individu dapat memberi dan menerima cinta. Hubungan cinta ini dipenuhi dalam hubungan seksualitas atau seks yang tidak menyimpang dari tujuan dan mendapatkan rasa cinta. Saya Injeliadi Bowo, NIM F111.190167 akan menjelaskan tentang konsep aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Aktualisasi diri merupakan suatu kebutuhan akan pengembangan dan perealisasian terhadap potensi-potensi atau bakat minat intelektual agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang diakui status keberadaannya manusia yang mandiri dan manusia yang mempunyai arti bermanfaat baik bagi dirinya, orang lain maupun lingkungannya. Jadi, aktualisasi diri adalah orang yang diakui keberadaannya seperti ikut organisasi di kampungnya atau lingkungan sekitarnya yang mandiri dan mempunyai bakat tertentu dan akan dikembangkan oleh organisasi di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, berkah dalam. Om Syati Syati Om, Namung Budayana, dan salam multikultur bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Herlambang, NIM F111.190140. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Nilai-nilai para pengaktualisasi diri. Maslow sangat yakin bahwa manusia pengaktualisasi diri dimotivasikan oleh kebenaran yang abadi atau yang disebut sebagai evaluasi. Metamotivasi lebih dicirikan pada perilaku-perilaku yang ekspresif daripada perilaku yang mengatasi. Menurut Maslow, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai tingkatan aktualisasi diri. Yang pertama, manusia bebas dari psikopatologi. Yang kedua, pribadi pengaktualisasikan diri bergerak maju melewati hierarki kebutuhan. Yang ketiga, pribadi yang mengaktualisasikan memegang erat pada evaluasi atau kebenaran yang abadi. Yang keempat, individu yang mengaktualisasikan diri memenuhi kebutuhan mereka untuk bertumbuh, berkembang, dan semakin menjadi apa yang sanggup mereka lakukan. Saya Sasha Ayu Hakiki, NIM F111.190135. Di sini saya akan membacakan nilai-nilai dari pribadi pengaktualisasi diri adalah 1. Kebenaran, 2. Kebaikan, 3. Keindahan, 4. Kemenyeluruhan, 5. Kegairahan atau spontanitas, 6. Keunikan, 7. Kelengkapan, 8. Kesempurnaan, 9. Penyelesaian, 10. Keadilan dan keteraturan, 11. Keefektifan atau kesahajaan, 12. Totalitas atau kekayaan, 13. Kegigihan, 14. Humor atau kepermainan, 15. Kemandirian atau otonomi atau kecukupan diri. Konsep aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Ciri-ciri pribadi pengaktualisasi diri. 1. Memiliki persepsi yang lebih efisien terhadap realitas. 2. Menerima diri sendiri, orang lain, dan alam. 3. Spontan, efektif, dan alamiah. 4. Fokus pada masalah. Dan 5. Kebutuhan akan privasi.
Konsep aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Pengukuran aktualisasi diri. 1. Dengan tes Personal Orientation Inventory atau POI yang dikembangkan oleh Everett L. Sostrom pada tahun 1974. Tes ini untuk mengukur nilai dan perilaku pribadi dengan memberikan 150 pertanyaan yang pilihannya berlawanan jenis. 2. Dengan tes Short Index of Self-Actualization oleh Alvin dan Rick pada tahun 1986. Tes ini meminjam 15 pertanyaan dari tes Personal Orientation Inventory yang dipandang paling berkolerasi erat dengan skor total aktualisasi diri. 3. Dengan tes Brave Index of Self-Actualization yang dikembangkan oleh John Summerlin dan Carlos Bandrich pada tahun 1996 dan 1998. Tes ini mengandung 40 pertanyaan. Terima kasih.